Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Bacaan Alkitab pada hari Minggu ini, bacaan pertama dari kitab Imamat bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat 46. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 10 ayat 31 sampai dengan bab 11 ayat 1. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Saya menawarkan permenungan dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Karena ada kesamaan, dalam bacaan pertama bicara soal orang yang sakit kusta, yang harus dikucilkan, tidak boleh hidup bersama dengan sesama. Mengerikan situasinya. Anda baca sendiri, entah Anda di buku ruah atau nanti mendengarkan firman pada saat Anda ikut misa, baik misa live atau live streaming. Coba dengarkan dengan baik bacaan pertama isinya apa. Orang yang sakit kusta harus diperlakukan seperti apa atau bagaimana. Dikucilkan, lalu terisolasi, menderita pokoknya. Sedangkan dalam bacaan Injil juga sama, dikisahkan orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Orang kusta itu mengatakan pada Yesus, jika engkau mau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus misericordis, hatinya tergerak oleh belas kasih. Lalu aku mau. Ia mengulurkan tangannya. Bukan hanya mengulurkan, menjamah, itu memegang. Dan kustanya sembuh. Anda tahu penyakit kusta? Saya tidak mengalami, saya tidak tahu. Pada zaman kapan saya juga nggak ngerti kusta itu seperti apa. Maka ya kalau saya tidak tahu ya saya katakan tidak tahu aja. Gambaran-gambaran saja, tapi kenyataan faktual saya tidak mengalami bagaimana penyakit kusta itu. Mungkin disamakan dengan penyakit lepra. Lepra itu mungkin kusta. Kalau ini di kota paling ujung timur Indonesia yaitu kota Merauke, saya pernah tugas di sana. Ada salah satu tempat yang memang dikhususkan hanya untuk para penderita kusta atau lepra itu. Namanya daerah Lepro. Itu dikhususkan hanya para penderita itu yang menempati tempat itu. Dan saat ini, sekarang ini, pada waktu saya di sana juga, itu komunitas Katolik ada di sana. Kapelnya, persis kapel yang dijadikan kapel adalah rumah sakit Lepro. Lalu tempat ganti imam, sakristi, itu salah satu bangsal. Saya masih ingat. Lalu gambaran apa yang saya lihat, gedung-gedung, suasana, saya mencoba seolah-olah saya itu lalu melamun sekian tahun yang lalu melihat bagaimana banyak orang menderita tinggal di sini, yaitu para penderita penyakit kusta atau lepro itu. Baik, saya tidak terlalu ngoyo-woro bicara soal itu, kembali kepada bacaan Injil. Orang yang sakit kusta itu dikucilkan dalam bacaan pertama, disendirikan, diisolasikan. Sudah sakit fisik, bisa dibayangkan batinnya juga sakit, secara psikologis juga terganggu. Gak usah repot-repot, susah-susah membayangkan orang sakit kusta. Zaman sekarang yang sangat mudah sekali untuk kita mengerti orang sakit COVID-19. Begitu orang dinyatakan terpapar, positif, reaktif, apa yang dilakukan? Dijemput oleh petugas kesehatan, pakai hazmat, pakai APD yang lengkap. Lalu kemudian dibawa ke tempat terisolasi atau isolir. Di sana tidak boleh kontak dengan banyak orang. Diperlakukan secara khusus seperti ini, seperti itu. Kalau dijauhkan dari keluarga, sahabat, handetolan, orang-orang yang lain. Bagaimana perasaan orang yang mengalami itu? Bukan hanya ketakutan karena terjangkitnya penyakit. Pikirannya, batinnya, psikologinya, mentalnya mungkin terganggu. Saya menggambarkan orang yang sakit kusta dalam bacaan Injil hari ini. Kebetulan saat ini kita sedang mengalami
pandemi COVID-19, di mana orang disendirikan, terisolasi, lalu kemudian tidak boleh kontak dengan orang lain. Untuk kontak pun harus dengan syarat ini, itu. Tidak boleh berjabat tangan, bersentuhan dan sebagainya. Sama seperti penyakit kusta. Intinya sakit yang tidak hanya sekedar sakit biasa, sakit yang serius. Karena bukan hanya menyangkut fisik, tapi juga batin, mental, psikologi seseorang diserang. Ketika mengalami sakit yang begitu serius, apa yang dilakukan oleh si penyakit kusta? Dia dengan sabar, dengan pasrah, dengan sumeleh. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bayangkan, ini bukan hanya sekedar sakit flu, bukan hanya batuk biasa atau pilek. Orang kalau kepalanya sakit cokot-cokot seolah-olah merasa bahwa sakitnya luar biasa. Gigi yang sedang sakit seolah rasa-rasanya ini sakitnya yang begitu. Tapi ini bukan sekedar sakit gigi, bukan sekedar flu, bukan sekedar sakit kepala. Ini sakit yang lebih serius. Virus COVID-19, kusta, tapi doa yang luar biasa. Bukan doa yang penuh dengan tuntutan, bukan doa yang pemaksaan, bukan doa yang tidak. Tapi ini doa yang sumeleh, doa yang berpasrah, doa penyerahan. Tapi tetap ada permohonan, ada harapan. Di dalam doa itu terkandung unsur itu. Kalau engkau mau, bukan memaksa, engkau dapat mentahirkan aku, mentahirkan, menyembuhkan. Yesus terkesan, Yesus berkenan atas doa orang itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudari-saudara, Yesus akhirnya mengulurkan tangan, bukan hanya mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan sembuh. Zaman sekarang Yesus tampil ada dalam sesama, tersembunyi namun nyata, yaitu orang-orang yang peduli, yang memperhatikan Anda untuk menjaga kesehatan. Kalau Anda terpapar, mereka orang-orang yang pertama yang menolong Anda, mengulurkan tangan, memegang Anda untuk menyelamatkan. Maka ketika kita sedang dalam situasi ini, berpikirlah positif. Jangan bandel dan ngeyel. Yesus tidak mungkin hadir dalam rupa wujud yang dulu dan sekarang yang akan berwujud, tidak. Dia hadir dalam sesama yang peduli, yang punya hati, yang mau menolong, menjemput Anda, menolong Anda, guna untuk pemulihan, menyembuhkan Anda. Orang sakit kusta menginspirasi hidup kita, terutama ketika kita mengalami situasi panik, sulit. Berdoa, berserah diri pada Tuhan, dan percaya, berpositif baik, berpositif pikir terhadap orang-orang yang peduli, yang membantu kita. Tuhan memberkati berkah dalam.